Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji serta syukur pada kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dilimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul dalam acara perminggusa atau pengajian menjelang buka puasa. Dan saya serahkan setelah ini kepada Ustaz Yandi untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Semoga pertemuan kita pada sore kali ini menjadi hujah dan menjadi sarana bagi kita untuk saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung, penutup para nabi dan rasul, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat dan di hari akhirat nanti kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, izinkan saya untuk berdiri. Sore kemarin, alhamdulillah kita telah membahas tentang perang Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah. Nanti di perang Khaybar ada kejadian-kejadian yang penting ketika tahun 7 Hijriah. Apa kejadian-kejadian pentingnya? Pertama, Nabi Muhammad SAW diracun oleh tawanan Nabi sendiri. Yang nanti kemudian racunnya itu menyebabkan rasa sakitnya Nabi hingga wafatnya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW wafat, itu ada rasa racun yang dirasakan oleh Nabi ketika diracuni oleh tawanannya bernama Zainab binti Haris. Itu tawanan Nabi. Jadi Zainab binti Haris ini ingin mencoba mengecek apakah Nabi Muhammad ini benar-benar seorang Rasul, benar-benar seorang Nabi. Maka Zainab binti Haris ini menanyakan kepada para sahabatnya, bagian apa? Bagian kambing, bagian apa yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW? Kata para sahabat, bagian paha kambing. Maka paha kambing itu diracuni oleh Zainab binti Haris. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika mengunyah, maka turun ilham, turun wahyu, informasi dari malaikat Jibril bahwa paha kambing tersebut sudah diracuni oleh Zainab binti Haris, tawanannya Khaybar. Maka Nabi Muhammad SAW tidak sempat untuk menelannya, tetapi ada sedikit rasa racunnya tersebut. Kemudian Nabi memuntahkan, kemudian menyuruh kepada para sahabat saat itu untuk memuntahkan
daging yang dimakan, yang ditawari oleh, yang dihidangkan oleh Zainab binti Haris ini. Maka Zainab binti Haris itu dipanggil, kenapa kamu meracuni Nabi Muhammad SAW? Saya meracuni karena saya ingin mengetes apakah Muhammad itu benar-benar seorang Nabi atau bukan. Maka Nabi Muhammad SAW walaupun sudah memuntahkannya, tapi para sahabat sudah terlanjur memakannya. Maka para sahabat ada yang meninggal dunia saat itu, ada yang sakit parah saat itu karena racunnya sudah masuk ke dalam tubuh. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat itu berbekam. Nah ini nanti salah satu sunnahnya, kita dianjurkan untuk berbekam di setiap 1 bulan minimal 1 kali kita berbekam, karena itu adalah obatnya, sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Baik, lalu kejadian apa selain Nabi Muhammad SAW diracuni? Yang terjadi ketika perang Khaybar, nanti Nabi Muhammad SAW menikahi Sofiyah. Sofiyah ini adalah tawanannya perang Nabi Muhammad SAW ketika di Khaybar. Waktu itu Sofiyah ini orang Yahudi. Nah, bapaknya, orang tuanya, keluarganya itu pada mati semua. Maka Sofiyah ini sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika didatangi oleh Nabi Muhammad SAW, Sofiyah ini tidak mau berinteraksi, berkomunikasi dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi setelah 1 hari, 2 hari, 3 hari, melihat akhlak Nabi Muhammad SAW yang begitu bagus, yang begitu baik, yang begitu sopan santun, akhirnya Sofiyah ini jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan akhirnya dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu itu Sofiyah tawanannya perang Khaybar, maka Nabi Muhammad SAW menikahi untuk menjaga apa ya, karena Sofiyah ini sudah tidak punya siapa-siapa, maka Nabi Muhammad SAW menikahi. Kemudian yang kedua, untuk menjalin hubungan antara kaum muslimin Madinah dan orang Yahudi. Karena Sofiyah ini kan orang Yahudi. Jadi biar dengan orang Yahudi itu ada hubungan apa ya, masalah mursalahnya, maka Nabi Muhammad SAW menikahi Sofiyah. Itu tahun ke-7 Hijriah ketika perang Khaybar, dan saat itu Khaybar sudah menjadi milik kaum muslimin seutuhnya. Karena Khaybar ini adalah sarangnya Yahudi saat itu. Karena Yahudi ini adalah dalangnya semua perang. Perang Uhud didalangi oleh Yahudi, perang Khandaq didalangi oleh Yahudi juga, perang Khaybar nanti juga orang-orang Yahudi yang Bani Najjar, Bani Quraisyah dan Bani Qainuqa bersatu di Khaybar tersebut. Nah, kita masuk kepada tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah ini ada suatu peperangan yang besar, yang dahsyat, namanya perang Mu'tah. Bukan Mut'ah ya. Kalau Mut'ah itu pernikahan Syiah kalau tidak salah. Jadi laki-laki ini boleh menikah dengan wanita yang orang Syiah, kontrak gitu. Jadi nikah kontrak. Saya nikahkan kamu dengan anak saya 8 jam dan sebagainya. Nanti setelah 8 jam cerai lagi dan sebagainya. Itu pernikahan di Syiah, namanya nikah Mut'ah. Kalau ini perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini salah satu daerah kawasannya jajahan Romawi saat itu. Nah, di tahun 8 Hijriah, kurang lebih bulan Jumadil Ula, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk ke Mu'tah. Jarak antara Mu'tah dengan Madinah itu sekitar 1050 km. Kalau dari Jogja 1050 km, dari Jogja kemana? Nah, ini latar belakangnya. Latar belakangnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW mengirimkan utusan bernama Haris bin Umair Al-Azdi yang akan dikirim ke penguasa Basrah. Basrah ini salah satu daerah jajahan Romawi. Nah, di tengah perjalanan, utusan itu ditangkap oleh Surabil bin Amr Al-Ghasani dari Bani Ghassaniyah, daerah jajahan Romawi, dan dibawa kepada hadapan Kaisar Romawi, Heraklius. Setelah itu kepalanya dipenggal. Jadi Nabi Muhammad SAW mengutus Haris bin Umair untuk mengirimkan surat. Suratnya sama kurang lebih dengan surat Romawi, dengan surat Mesir, dengan surat Persia. Aslim taslam, masuk Islam maka kamu akan selamat. Kalau tidak masuk Islam bayar jizyah. Yang kedua,
Yang ketiga, kalau tidak mau masuk Islam, tidak mau bayar jizyah, maka siap-siap untuk menghadapi pasukan kaum muslimin, berperang, ngajak perang. Nah ini belum saja sampai ke tujuannya, Haris bin Umar ini ditangkap di tengah perjalanan, lalu kemudian dibawa ke hadapan Kaisar Romawi Hercules kalau bahasa sekarang Hercules. Nah itu kepalanya dipenggal, dibunuh utusan Nabi Muhammad SAW. Nah ini yang menjadi kemarahan Rasulullah SAW. Bukan hanya ini sebenarnya, banyak nanti utusan-utusan yang diutus dari Madinah ke jazirah di luar Arab, itu kemudian utusan-utusan itu bukan hanya dibunuh tapi juga disiksa sebelum dibunuh, kemudian dilecehkan dan sebagainya. Maka Nabi Muhammad SAW marah ketika utusannya itu dibunuh, dipenggal kepalanya. Nah, pelecehan dan pembunuhan itu dalam utusan politik dunia itu sama saja ngajak berperang. Nah, diutuslah pasukan muslimin untuk berangkat ke daerah Syam, Romawi. Rasulullah SAW sadar melawan penguasa Busro berarti juga melawan pasukan Romawi, ya. Yang notabene pasukan itu terbesar dan terkuat di muka bumi. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah memperhitungkan kalau kaum muslimin pasukan Madinah ini melawan penguasa Basra, maka pasti akan berhadapan dengan pasukan Romawi yang notabene kaum Romawi itu adalah negara adidaya saat itu. Negara adidaya kan dua, Persia dan Romawi. Nah, persiapan kaum muslimin. Rasulullah mengumpulkan pasukan perang sebanyak 3.000 pasukan di jarak 5 km dari Madinah. Maka ketika itu pasukan ini adalah pasukan terbanyak setelah pasukannya Khandaq. Kan ketika perang Badar hanya 313 pasukan. Ketika perang Uhud itu hanya 700 pasukan. Ada yang mengatakan 1.000, tapi kan 300-nya itu kembali dari Bani Harisah itu kembali ke Madinah, yaitu pasukannya Abdullah bin Ubay bin Salul, kaum munafikin. Nah, pasukan Khandaq saat itu hampir 3.000. Nah, ini yang terbesar, 3.000 pasukan yang ingin dikirimkan ke daerah Busra. Pasukannya jajahan Romawi. Rasulullah mengangkat komandan. Komandan yang pertama adalah Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah ini mantan atau bekas anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Waktu itu pernah dikatakan Zaid bin Muhammad, tapi Allah SWT melarang itu. Jangan menisbatkan kepada ayah angkatnya, tapi disebutkanlah kepada ayah kandungnya. Maka Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah itu menjadi komandan perang utama. Kata Nabi Muhammad SAW, jika Zaid bin Haritsah itu gugur, maka yang akan menggantikannya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far bin Abi Thalib itu gugur dalam peperangan, maka yang menggantikannya adalah Abdullah bin Rawahah. Kemudian jika Ibnu Rawahah gugur dalam peperangan, maka pilihlah salah seorang di antara kaum muslimin yang ikut dalam perang Mu'tah, itu yang paling ahli, nanti kamu putuskan di situ. Nah, ini persiapan pasukan Romawi. Maka orang-orang yang di Mu'tah itu didengar oleh Surabil bahwa Nabi Muhammad SAW itu mengirim pasukannya sebanyak 3.000. Maka ia meminta bantuan kepada Romawi, kabilah-kabilah Arab, Lakham, Juzam, Al-Qain, Bahro, dan Balyu. Dan dikumpulkan pasukan tersebut sebanyak 200.000 pasukan. Jadi Nabi Muhammad SAW saat itu mengirim pasukan berapa? 3.000 pasukan dari Madinah. Sementara pasukannya kaum Romawi, berapa pasukan? 200.000 pasukan. 1:70. Satu orang harus melawan 70 pasukan Romawi. Bayangkan. 3.000 pasukan melawan 200.000 pasukan Romawi. 100.000 dari khusus dari Romawi, 100.000 dari Ahzab. Ini pasukannya Qain, Bahro, dan Balyu. Jazirah Nasrani, kabilah Arab Nasrani. Ini lokasi perang. Jadi dari Madinah ini ke Mu'tah kurang lebih 1.000 km. Ya. Bayangkan 1.000 km ini kalau nempuh
jalan yang sekarang itu paling bisa berapa 1.000 kilometer tuh? 1 hari 2 hari ya. Tapi ini kan pakai kendaraan unta, pakai kendaraan kuda, dan kebanyakan para sahabat saat itu tidak mempunyai kendaraan kuda, tidak mempunyai kendaraan unta. Jadi misalkan satu orang kuda, satu orang unta, itu di belakangnya ada 5 orang sahabat. Jadi bergantian, setiap 10 km ganti, setiap 10 km ganti. Jadi mereka itu tidak semuanya pakai kuda. Sementara 200.000 pasukannya Romawi itu semuanya sudah modern semua. Karena mereka kan sudah 700 tahun berperang dengan Persia. Sudah berpengalaman lebih banyak dan sudah berpengalaman lebih lama. Mereka pakai baju zirah besi, kemudian kepalanya juga dipakai topeng besi, kemudian senjata yang paling modern saat itu orang-orang Romawi. Sementara pasukannya 3.000 pasukan kaum muslimin saat itu adalah pasukan yang masih pemula kebanyakan, yang masih anggota-anggota sipil. TNI-nya banyak, cuman anggota-anggota sipilnya juga banyak, lebih banyak anggota sipil. Nah, dari Madinah ini berjalan ke Mu'tah itu sekitar 1.000 km. Pas Mu'tah. Jadi saat itu kan kondisinya panas, maka para sahabat saat itu mengeluhkan ketika mendengar bahwa pasukannya Romawi saat itu 200.000 pasukan, maka kaum muslimin ini bermusyawarah. Sebelum masuk ke Mu'tah, kaum muslimin ini bermusyawarah. Wahai Zaid bin Harithah, pemimpin perang kami, apakah kita akan melanjutkan ekspedisi kami atau peperangan kami ke Mu'tah, atau kami kirimkan surat kepada Rasul? Kalau kita kirimkan surat kepada Rasul, semoga Rasul SAW mengirimkan bantuan pasukan lagi, tambahan dari Madinah atau tambahan dari kabilah-kabilah lain. Maka saat itu 2 hari saat itu musyawarah, apakah kita akan lanjut ke Mu'tah atau kita akan berbalik ke Madinah. Maka saat itu ada Abdullah bin Rawahah mengatakan, wahai kaum muslimin, apakah ketika kita ini berperang, kita karena jumlah pasukan kita, apakah karena kekuatan kita sebenarnya keluar dari Madinah ke Mu'tah, itu kita mencari saat itu, mencari apa? Mencari mati syahid. Kata Abdullah bin Rawahah. Maka kalau kita menang, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mati, kita akan syahid menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kalimat saat itu yang fenomenal sampai sekarang, iskariman audut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Ini kata-kata Abdullah bin Rawahah ketika ingin menyemangati pasukan-pasukannya kaum muslimin saat itu. Nah, marilah kita berangkat maju terus untuk berebut salah satu dari satu kebaikan. Iskariman, ini menang hidup mulia, audut syahidan atau mati syahid. Nah, ini kata-kata Abdullah bin Rawahah ketika menyemangati pasukan muslimin yang 3.000 melawan 200.000 pasukan. Nah, terjadinya pertempuran. Pasukan Romawi itu lebih dulu menyerang kaum muslimin. Maka komandan pasukan Zaid bin Harithah itu bertempur secara heroik sebenarnya. Tapi qadarullah Zaid bin Harithah ini gugur setelah ditebas pedang oleh lawannya. Kemudian kata Rasulullah saat ketika sebelum berperang kan mewasiatkan, jika Zaid bin Harithah ini gugur, maka yang akan menggantikannya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kan kalau dalam berperang, itu kalau bendera perangnya itu jatuh ke tanah, maka otomatis akan kalah. Dan apalagi kalau bendera perangnya itu diambil oleh musuh, maka itu peperangan sudah kalah. Maka bendera perang, komando itu diambil alih Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini panglima yang luar biasa. Kenapa? Ketika Ja'far bin Abi Thalib ini memegang benderanya itu Ar-Rayah Aliwa. Jadi kalau ada yang mengatakan benderanya itu, nah ini ya, Ar-Rayah Aliwa, kata Nabi Muhammad SAW, kanati rayatu Rasulillahi SAW sauda waliwa'uhu abyad. Bahwa bendera Nabi Muhammad SAW itu berwarna hitam, waliwa'uhu dan panjinya abyad, berwarna putih. Jadi dituliskan kalimat tauhid di sini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sebenarnya bukan bendera HTI, bukan, tapi bendera panji Rasulullah, Ar-Rayah Aliwa. Kembali. Nah, ketika Ja'far bin Abi Thalib ini memegang panji
panji peperangan, Ar-Rayah Al-Liwa ini, dipegangnya di tangan kanan, maka musuhnya itu menebas tangan kanannya Ja'far bin Abi Thalib. Tangan kanan ditebas sampai putus tangan kanan Ja'far bin Abi Thalib. Maka ketika bendera itu ingin jatuh ke tanah, langsung dipegang oleh tangan kirinya Ja'far bin Abi Thalib. Lalu kemudian berperang lagi Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian tangan kirinya ditebas lagi, putus lagi tangan kiri Abi Thalib, maka dihempitkan bendera itu oleh Ja'far bin Abi Thalib, lalu dibelahlah badan Abi Thalib itu, Ja'far bin Abi Thalib itu. Sampai segitunya Ja'far bin Abi Thalib memegang benderanya, panjinya peperangan ketika di Perang Mu'tah. Maka Ja'far tewas dengan 90 luka akibat tusukan pedang dan anak panah. Jadi ketika Ja'far itu di pedang, terus Ja'far ini tetap semangat berperang, kemudian ada tusukan-tusukan panah sampai dikatakan 90 tusukan pedang dan anak panah yang menancap ke tubuhnya Ja'far. Kemudian ketika Ja'far bin Abi Thalib ini gugur, maka apa kata Rasulullah? Abdullah bin Rawahah lah yang mengambil panji perang itu. Nah, Abdullah bin Rawahah hebat berperangnya sampai kemudian musuh-musuhnya ini mengepung dan membunuhnya hingga gugur syuhada. Maka saat kondisi genting tersebut, tidak ada panglima perang kaum muslimin saat itu, tiga-tiganya wafat. Zaid bin Haritsah wafat, mati syahid. Ja'far bin Abi Thalib wafat, Abdullah bin Rawahah wafat. Maka bendera itu diambil oleh Sabit bin Arqam. Sabit bin Arqam kemudian mengumpulkan kaum muslimin, siapa nih yang akan menjadi panglima pasukan perang? Kata kaum muslimin, engkau saja, wahai Sabit bin Arqam. Kata Sabit bin Arqam, enggak, saya tidak mampu untuk melawan, walaupun Sabit bin Abi Arqam ini pasukannya perang Badar saat itu, yang ikut perang Badar. Tapi kata Sabit bin Arqam, saya tidak mampu untuk menjadi pemimpin saat ini. Maka dipilihlah kemudian, yang terpilih adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini baru masuk Islam 3 bulan yang lalu. Jadi pada tahun 8 Hijriah, bulan Safar, Khalid bin Walid, Amr bin As, dan Utsman bin Tolhah, itu tiga-tiganya panglima perang ketika perang Uhud, itu masuk Islam ketika 8 Hijriah, bulan Safar. Safar, kemudian Rajab, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, baru 3 bulan Khalid bin Walid ini masuk Islam. Nah, Khalid bin Walid ini lalu menerima bendera panji perang itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengetahui lewat wahyu, dikabarkan oleh malaikat Jibril di Madinah. Nah, strategi Khalid bin Walid saat itu mengalihkan pasukan untuk mundur. Jadi kan Khalid bin Walid itu sadar bahwa pasukannya kaum muslimin itu tidak akan kuat melawan 200.000 pasukan kaum Romawi. Sebesar pasukan Romawi tanpa siasat itu. Lalu ia mengatur strategi, ditebarkan rasa takut ke diri musuh dengan mengubah formasi pasukan setiap hari. Jadi kan pasukannya itu ada pasukan sayap kanan, pasukan sayap kiri, pasukan depan, dan pasukan belakang. Maka strateginya Khalid bin Walid adalah memberikan informasi-informasi hoax kepada musuh bahwa akan ada bala bantuan yang lebih besar dari Madinah oleh Rasulullah SAW ke Mu'tah. Kan kaum Mu'tah ini agak gemeteran ketika ada bala bantuan. 3.000 pasukan aja sudah kewalahan oleh pasukan muslim, apalagi dengan bala bantuan. Maka padahal itu berita hoax, tapi disiasati terus oleh Khalid bin Walid. Apa siasatnya? Pasukan sebelah kanan ini ditukar dengan pasukan sebelah kiri. Pasukan depan ini ditukar dengan pasukan belakang. Jadi ditukar lah pasukannya. Maka ketika subuh langsung itu menyaksikan para pasukannya Romawi bahwa apa yang dihadapkannya pasukan muslim itu pasukannya pasukan baru semua. Padahal pasukannya sama, cuma ditukar saja. Pasukannya kanan ditukar dengan pasukan kiri, pasukan depan ditukar dengan pasukan belakang. Tapi musuh kan tidak tahu ini pasukan kiri atau pasukan kanan. Maka kata musuh, benar bahwa bala bantuan dari pasukan Madinah itu sudah datang ke Mu'tah. Maka mereka merasa takut ada bala bantuan, padahal kan cuma wajah baru doang, cuma ditukar. Maka akhirnya mengundurkan diri dari medan pertempuran. Ini strategi Khalid bin Walid ketika perang Mu'tah. Maka pasukan Islam lalu kembali ke Madinah. Mereka tidak mengejar pasukan Romawi yang lari karena dengan mundurnya pasukan Romawi, Islam itu sudah menang. Nah, jadi strateginya Khalid bin Walid itu sedemikian rupa. Dan ini perang Mu'tah ini bukan awalan. Perang Mu'tah ini adalah gerbang awal untuk memasuki wilayah-wilayahnya
Nasrani Romawi saat itu. Jadi kan Romawi itu kan walaupun nanti ditaklukkannya oleh Muhammad Al-Fatih ketika Konstantinopel pada tahun 1453, tapi gerbang awalnya adalah ketika Perang Mu'tah dipimpin oleh Khalid bin Walid. Maka saat itu kabilah-kabilah yang dekat dengan Mu'tah masuk Islam. Karena apa? Karena melihat Islam ini sudah jaya. Ini hasil peperangan. Karena waktunya sudah habis, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.